Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kajian hadis pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajula yutilu safaru ash'afa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan menggantikan pengisi rutin kajian hadis berdasarkan informasi bahwa hadis yang kita kaji pada malam hari ini adalah hadis arba'in nomor yang ke-10. Ya, hadis arba'in itu hadis, kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, terdiri dari 42 hadis. Walaupun isinya 42 hadis disebut dengan arba'in. Arba'in itu artinya 40. Mungkin karena sulit kalau menyebutkan tambahan duanya, maka digenapkan saja pokoknya 40 walaupun isinya 42. Nah, hadis arba'in ini hadis yang berbicara tentang dasar-dasar agama. Karena yang menyusun kitab ini juga menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Bapak Ibu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, penyusunnya sama dengan kitab hadis arba'in ini. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan karena tidak semua Bapak Ibu memegang buku hadisnya, maka saya tidak akan menuntun Bapak Ibu membaca ini. Biasanya kalau saya kajian hadis, maka saya akan membacakan sepenggal kemudian diikutin oleh jamaah, begitu agar terbiasa membaca hadis. Karena membaca hadis itu berbeda dengan membaca Al-Quran. Tapi karena tidak semuanya memegang, maka saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram
wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslimun. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk salah satu ahlus suffah. Ahlus suffah itu para sahabat yang tinggal di masjid. Mereka tugasnya belajar, hidup mereka ditanggung dari Baitul Mal. Ya, kalau zaman sekarang ini berbeda. Jadi orang mau ngajar itu bisa jadi tidak belajar dulu karena tuntutannya banyak. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, ada para sahabat yang disebut dengan ahlus suffah, tinggalnya dia di emperan masjid, ya seperti di sini. Mereka hidupnya dijamin, tapi mereka belajar. Nah, Abu Hurairah salah satunya, dan Abu Hurairah ini sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ya, kalau ini berasal dari Abu Hurairah, maka hadis ini marfu. Marfu itu sampai kepada Rasulullah, karena Abu Hurairah sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Benar-benar hadis ini berasal dari Rasulullah. Karena kalau kita berbicara hadis, hadis itu ada hadis marfu, ada hadis mauquf, dan ada hadis maqtu, kan begitu ya. Ya, jadi ini marfu karena Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. La yaqbalu, tidak akan pernah menerima, illa thayyiban, kecuali yang baik. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amara, telah memerintahkan al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada para utusan, maksudnya para nabi dan para rasul. Jadi yang diperintahkan kepada kita ini pun diperintahkan kepada nabi dan rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah kalian, minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan berbuatlah kalian dengan perbuatan yang baik. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi Allah memerintahkan untuk memakan yang baik-baik dari apa yang telah Allah rizkikan. Summa, kemudian zakara, Rasulullah menyebut, mengingatkan, ar-rajula, pada seseorang, yutilu safar, yang melakukan perjalanan jauh. Ya, ash'afa, dia berpakaian kumal. Ya, aghbaro, berpakaian kumal. Aghbaro itu lusuh, ya, penuh dengan debu, gitu kira-kira ya. Orang perjalanan jauh kan ya, apalagi di padang pasir. Kalau sekarang jauh pakai pesawat ya ndak lusuh, ndak kelihatan pakaiannya tidak kelihatan lusuh, penampilannya juga tidak kelihatan lusuh ya. Yamuddu, dia membentangkan, yadaihi, kedua tangannya, ilas sama, maksudnya mengangkat tangannya ke langit. Nah, begini ya. Seraya berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sementara dia itu makannya aja makanan yang haram.
wa mashrabuhu haram, minumannya pun minuman yang haram, dia meminum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dia pun memakai pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan seluruh aktivitas hidupnya selalu diwarnai dengan perbuatan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana saya akan mengabulkan doanya, kan begitu ya. Jadi hadis ini luar biasa Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita semuanya ya, ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi permintaan kita, maka kita pun jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, kan gitu. Bagaimana mungkin orang yang makanannya masih bercampur dengan yang haram, minumannya masih bercampur dengan yang haram, kehidupannya tidak jauh dari sesuatu yang haram, dia berdoa kok minta dikabulin? Nehi kayaknya gitu ya. Tidak mungkin, nah gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang harus kita petik dari hadis yang kita bahas ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu baik. Maka kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah itu baik dan tidak bisa digandengkan, tidak bisa disejajarkan dengan keburukan. Allah itu zat yang maha suci, ya, zat yang maha suci, zat yang bersih. Maka kalau kita memahami Allah itu sebagai zat yang baik, lantas apakah Allah itu bersama kita pada saat kita melakukan perbuatan baik saja? Ternyata tidak. Kalau kita mengkaji akidah, ada satu tema di dalamnya namanya ma'iyatullah, kebersamaan seseorang dengan Allah. Itu ada ma'iyatullah fir ridha dan ada ma'iyatullah bisukhti. Ya, kebersamaan Allah beserta makhluk itu ada kebersamaan yang diridhoi oleh Allah dan ada kebersamaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kapan Allah bersama makhluknya dan Allah ridho? Ketika makhluknya berbuat baik. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh makhluknya, di situ Allah selalu membersamainya. Lantas kalau makhluk berbuat buruk, apakah Allah juga bersamanya? Iya. Tetapi fisukhti, dalam kemurkaan. Ya. Ya, Allah tetap bersama dia, ya. Bersama makhluk yang berbuat keburukan, tapi itu dalam kemurkaan. Karena Allah tidak akan pernah menyukai sesuatu yang buruk. Allah sendiri sebagai zat yang baik. Nah, maka hadirin, kalau kita sedang melakukan keburukan, itu harus kita yakini bahwa Allah itu tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Tapi Allah pun tidak akan kemudian menghalang-halangi kita, ya, karena semua perbuatan manusia itu ditentukan oleh dirinya. Allah hanya memberikan pilihan kepada kita, mau melakukan perbuatan baik atau mau melakukan perbuatan buruk, ya. Jadi kita harus sadar ketika kita ngomongin orang lain, aduh saya ini sedang melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ketika kita sedang ngapusi, kita harus ingat Allah sedang memurkai saya. Ketika kita sedang mengambil hak orang lain, kita harus ingat Allah sedang murka kepada saya. Itu prinsip yang harus kita gunakan. Maka kita ini harus selalu merasakan kehadiran Allah
dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya, ini keywordnya ya, kata kuncinya. Kita harus selalu merasakan kehadiran Allah di setiap kita melakukan aktivitas. Ini makna bahwa Allah itu Thayyib. Kalau Thayyib di dalam bahasa Arab itu kan arti baik itu ditunjukkan dengan beragam kata. Hasan itu juga baik. Thayyib itu baik. Salih itu juga baik. Ya. Pada satu waktu 3 kata ini dimaknai sama. Ya, tapi di beberapa tempat yang lain memang ada penekanan yang berbeda. Kalau salih itu baik karena tepat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan tepat itu disebut dengan salih. Ya. Kalau hasan itu baik karena indah, bagus. Ya, hasan itu bagus, gitu ya. Makanya menyebutnya pakai hasan. Kalau sesuatu yang ditunjukkan itu kebaikannya karena keindahan, itu disebut dengan menggunakan kata-kata hasan. Tapi kalau thayyib itu baik menurut penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala dan penilaian menurut fitrah manusia. Itu baik. Digunakan kata-kata thayyib. Sering juga dimaknai bahwa thayyib itu baiknya bersifat subjektif. Contoh misalkan sambal itu baik untuk Pak Pri, tapi untuk saya tidak baik. Nah, itu juga menggunakan kata-kata thayyib. Sambal halal tidak? Halal. Baik tidak? Wallahu a'lam. Ya, itu yang saya maksudkan bersifat subjektif. Kalau seperti saya umpamanya, saya punya sensitivitas terhadap makanan yang pedas, dan kalau saya memakan makanan yang pedas maka akan memperburuk kondisi tubuh saya, maka sambal itu bagi saya menjadi tidak baik, begitu. Itu yang saya maksudkan, thayyib itu sering diartikan juga dengan subjektif. Tapi kalau orang yang tidak sensitif, lomboknya 10 saja tidak masalah, lombok 15 tidak masalah. Makanya kalau ke warung SS itu kan tingkat-tingkatan tuh, sambalnya level berapa kan begitu. Ya, tapi kalau orang yang sensitif, ya. Ada orang yang sensitif dengan kecut. Jeruk itu halal. Ya. Tetapi jeruk itu menjadi tidak baik bagi mereka yang sensitif terhadap kecut. Itu akan memperburuk kondisi organ tubuhnya. Ya, maka kalau Bapak Ibu punya yang kecut-kecut, bawa ke rumah saya. Nah, ya. Karena saya tidak sensitif dengan kecut. Nah, itu makna thayyib, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, bahwa Allah itu baik. Pelajaran yang kedua dari hadis yang kita bahas ini, la yaqbalullahu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik.
Itu artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kebalikannya, kalau Allah menerima yang baik, maka Allah tidak akan menerima yang tidak baik. Karena Allah tidak akan pernah menerima amalan yang tidak baik, maka kita harus berusaha menjauhi perbuatan yang tidak baik. Tidak baik itu bisa menurut syariat, bisa menurut adat. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Ya. Dan tidak baik itu bisa juga berdasarkan universalitas manusia, atau dengan bahasa agamanya fitrah manusia. Manusia itu hadirin diberi fitrah yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya. Manusia itu punya fitrah yang baik. Maka sesungguhnya secara fitrah manusia itu tidak suka dengan yang tidak baik. Ya. Manusia itu sebenarnya tidak suka dengan pencurian, tidak suka dengan perampokan. Manusia juga tidak suka dibohongin, kan begitu ya? Secara fitrah begitu, baik muslim maupun bukan muslim. Ini nilai-nilai universalitas manusia. Maka tidak ada kayaknya orang tua pengemis yang berharap anaknya juga jadi pengemis, tidak ada. Orang tua perampok ingin anaknya malah sekolahnya tinggi, kan begitu. Enggak ada kok anak saya akan saya latih menjadi perampok, enggak ada. Karena hati kecilnya dia sesungguhnya tidak menerima dengan perbuatan merampok itu. Biasanya bahasanya wes kadung, sudah terlanjur, tidak ada pilihan yang lain. Apalagi seperti yang kita bicarakan kemarin, orang senangnya berada pada zona nyaman. Nah, kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Kan kemarin kita kaji dalam Sirah Nabawi itu ya. Ya, inginnya kan yang simple tapi hasilnya banyak. Tapi tidak ada yang menginginkan keburukan. Itu fitrah manusia. Ya. Allah memang ciptakan begitu. Maka ajaran Islam seluruhnya baik. Ya. Kalau kita mengikuti seluruh ajaran Islam dengan sempurna, maka sesungguhnya kita akan terhindar dari perbuatan buruk. Dan hidup kita sudah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Karena fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan syariat Islam, kan begitu. Yaitu surat Ar-Rum ayat 30. Nah, kalau orang itu berbuat buruk, sesungguhnya bukan saja dia berdosa di mata Allah, tapi dia juga sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia, gitu ya. Orang merampok itu sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Orang ngapusi itu sudah keluar fitrahnya sebagai manusia. Maka dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan manusia itu kan dengan berbagai macam bentuk ya. Ya, ada golongan yang seperti kera. Kera itu apa? Ya kera ya. Munyu. Nah, kalau bahasa Jawanya munyu. Ya. Kera itu Bapak Ibu, kalau diusir oleh kita gimana? Kera sikapnya. Kera itu kalau kita usir, kono. Oh, bukan le ya. Nah, kono. Kira-kira keranya mau gimana? Pasti keranya akan loncat-loncat sambil ngece, kan gitu ya.
gini-gini lari, kan gitu. Itu kera. Ada nggak orang yang begitu dinasehati kemudian ngece? Oh banyak. Nah itu digambarkan seperti munyu itu. Jadi kalau ada yang dinasehati kok malah ngece, oh gitu lah, itu kayak munyu gitu. Ya. Juga digambarkan kayak anjing. Anjing itu kalau kita usir dia akan menggonggong, gonggong. Dinasehati balik gonggong. Ya, dinasehati malah makin bunyi. Nah itu kayak anjing, gitu ya. Terus ada juga yang kayak babi. Babi itu gambaran hewan yang dablek. Kalau kita ngusir babi, kepalanya kita pakai tongkat, dia tidak akan lari. Dia itu hanya akan berbalik mantatin kita, gitu loh. Terus pantatnya kita sodok, balik lagi. Itu yang kemudian bahasa Jawanya dablek. Ada enggak yang dinasihati dablek? Oh banyak kan itu ya. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam itu kan nasihat. Ad-dinu nasihat, ya. Agama itu adalah nasihat. Ya, maka kita harus mau dinasehati oleh syariat agama kita. Karena syariat agama kita itu baik, begitu. Jangan kemudian sikap kita seperti yang tadi disebutkan. Mungkin seperti kera, mungkin seperti anjing, mungkin seperti babi. Ya. Begitu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memiliki tekad bagaimana selalu melakukan perbuatan yang baik. Karena itulah yang akan diterima oleh Allah. Maka dalam Islam itu apapun itu akan diberi pahala. Apapun akan diberi pahala. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Pernah dengar ya? Nah, dalam sebuah riwayat. Jadi 3 orang ini, 3 pemuda ini sedang berjalan di sebuah pegunungan, di bukit itu. Kemudian turun hujan. Ketika turun hujan, untuk berteduh mereka masuk gua. Ketika mereka sudah berada di dalam gua, tiba-tiba ada batu meluncur dari atas jatuh dan menutupi pintu gua. Akhirnya mereka tidak bisa keluar. Dan tidak ada yang bisa mereka upayakan. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa keluar dari gua ini? Akhirnya salah satu bicara begini, Allah itu baik. Pasti Allah itu menyukai dengan perbuatan yang baik. Yuk kita minta kepada Allah dengan perbuatan yang menurut kita perbuatan yang terbaik sepanjang hidup kita. Nah, yang satu bicara begini di hadapan teman-temannya, aku itu mempunyai 2 orang tua yang sudah renta. Aku pun mempunyai istri dan memiliki anak-anak. Tetapi setiap kali aku memerah susu, maka pertama kali susu ini aku minumkan kepada kedua orang tuaku. Betapapun anak-anakku merengek meminta minum terlebih dahulu. Bahkan pernah satu waktu di malam hari, aku datang kemalaman sampai ke rumah, melihat kedua orang tuaku sudah tidur. Aku tetap memerah susu dan aku tunggu sampai dengan orang tuaku bangun untuk minum susu. Padahal anakku menangis minta untuk meminum susu yang diperah oleh ayahnya. Sampai dengan pagi hari, ku tunggu kedua orang tuaku bangun dan aku berikan susu itu. Ya Allah, kalau ini kebaikan yang terbaik dari yang aku lakukan, maka berilah jalan kepada kami untuk keluar dari gua ini.
secara tiba-tiba batu itu bergeser. Yang tadinya tidak terasa ada cahaya matahari, ketika batu itu bergeser sedikit, cahaya matahari masuk ke dalam gua itu. Tapi mereka tetap belum bisa keluar karena jalannya belum cukup. Lantas orang yang kedua, aku seorang pemuda normal, ya, punya paras yang tidak mengecewakan. Satu kali aku meminta kepada seorang wanita untuk menjadi kekasihku dan ingin kugauli, walaupun bukan suami istri. Lantas wanita itu bilang, aku mau kalau kau berikan 100 dinar. Masya Allah, 100 dinar itu berapa ya? 1 dinarnya berapa gram? 1 dinar itu kira-kira ya sekitar 2,5 gram emas. Berarti kalau 100 dinar ya berapa gram itu? 100 dikalikan 2,5 berarti 250-an gram. Kalau 1 gramnya sekarang 800.000 sampai 900.000, 800.000 umpamanya, berapa itu? Ya kira-kira sekitar 19 juta sampai 20 juta ya, betul ya? 200 dikalikan 800, 2 kali 8 206, iya betul, 200 juta, kok bukan 20 juta, 200 juta. Ya Allah, 200 juta ya. Akhirnya pemuda ini bekerja keras untuk mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar itu, hanya karena dia ingin sekali menggauli wanita ini. Pada saat dia sudah mendapatkan uang itu, dia datang ke wanita ini, dia berikan uang itu 100 juta, harapannya wanita ini mau melayaninya. Tapi ketika uang itu ada di depan wanita itu bilang, wahai saudaraku, ingatlah kepada Allah. Ketika wanita itu mengatakan ingatlah kepada Allah, aku langsung berlari dari wanita itu sambil pun meninggalkan uang yang dia usahakan berhari-hari, berbulan-bulan untuk mendapatkannya. Ya Allah, kalau perbuatanku itu perbuatan karena Engkau, karena aku menjauhi perbuatan zina yang sangat Engkau cela perbuatannya, maka izinkanlah agar kami bisa keluar dari gua ini. Akhirnya batu itu kemudian bergeser lagi, Masya Allah ya. Ini orang yang kedua. Kemudian orang yang kedua bilang begini, aku pun punya cerita. Seandainya amalanku itu amalan yang terbaik, aku berharap pintu gua ini bergeser sehingga kita bisa keluar dari gua ini. Dia bercerita kepada teman-temannya, selama ini aku tidak pernah membiarkan orang yang meminta kepadaku, walaupun pada saat itu aku tidak punya cukup untuk diriku sendiri. Artinya kalau ada yang meminta kepada dia, pengemis misalkan apa ya, dia tidak pernah menolak. Selalu dia beri walaupun sesungguhnya dirinya kekurangan. Kalau kita mikirnya gimana Bapak Ibu? Kalau kita mah masih sehat ya, atau khawatir nanti dipakai main judi kan gitu ya. Kita masih milih-milih. Ya, kalau kita masih berada pada kondisi begitu,
Ya sesungguhnya kita belum rela untuk melepaskan apa yang ada pada kita. Karena begini, urusan sedekah itu urusan kita dengan Allah. Orangnya mau menggunakan apa yang kita berikan untuk apa, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita, kan begitu. Kecuali kalau dia minta, Pak, sodakohnya untuk judi Pak, wah itu baru ya. Tapi kayaknya nggak ada yang begitu. Pak, sodakohnya untuk beli ciu Pak. Ya. Ya. Dan dia memberikan. Terus dia bilang, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan ini semata-mata berharap ridhamu, dan itu adalah kebaikan menurut Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini sehingga kami bisa keluar dari gua ini. Kemudian batu itu bergeser lagi, akhirnya mereka bisa keluar. Nah hadirin, coba kita lihat betapa dahsyatnya perbuatan baik yang dilakukan seseorang untuk menyelamatkan dirinya ya dari kehidupan dunia. Itu kebaikan. Ya baik, pelajaran yang ketiga dari hadis ini, hendaklah kita menjaga makan dan minum kita. Apa yang masuk ke dalam diri kita itu ternyata memiliki pengaruh terhadap sikap kita. Maka kalau Allah kemudian memerintahkan kepada kita untuk kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizkikan, itu karena kehalalan dan kebaikan sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan berpengaruh baik terhadap perilaku maupun terhadap interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, prinsip yang pertama itu halal dulu. Ini prinsip yang pertama. Setelah halal baru kita cari yang baik. Tadi sudah dikatakan baik itu bisa baik berdasarkan aksioma, artinya kesepakatan memang itu baik ya makanan itu. Tapi juga ada baik yang bersifat subjektif ya. Jadi kalau kita tidak cocok makan sesuatu makanan, maka sebaiknya kita tidak makan. Ada ulama yang cukup ekstrim di dalam menerjemahkan haram. Menurut beliau, sesuatu itu dikatakan haram kalau salah satu indikasinya merusak organ tubuh manusia. Itu haram. Ya, ini yang ekstrim. Jadi kalau misalkan gini, kalau tempe ini akan merusak tubuh saya, maka tempe bagi saya haram hukumnya, begitu. Walaupun bagi orang lain tidak haram. Itu ada yang sampai mengartikan haram se-ekstrim seperti itu. Ya. Kalau gula ini dampaknya buruk kepada saya, merusak organ tubuh saya, ya maka gula itu haram. Cuman orang sekarang agak susah kalau dikatakan gula haram. Saya tanya, gula itu buruk tidak Bapak Ibu? Menurut penelitian, gula pasir itu tidak bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi gula yang terjelek itu gula pasir. Di atasnya gula batu. Maksud saya itu lebih ringan keburukannya gula batu ketimbang gula pasir. Jadi gula batu itu lebih baik daripada gula pasir. Di atasnya lagi itu gula Jawa. Jadi gula Jawa itu lebih baik daripada gula pasir dan gula batu. Di atasnya lagi ini yang baik,
gula yang bersumber dari tanam-tanaman, misalkan gula stevia, yang kalau oleh produk pabrik itu digunakan mereknya sekarang apa namanya? Hah? Apa sih gula apa? Tropicana Slim. Itu sumbernya dari bunga stevia. Ya. Gula itu bahaya karena gula itu mengandung glukosa. Padahal nasi itu glukosa. Cemilan glukosa. Gula glukosanya tinggi. Jadi kita ini terlalu menimbun glukosa dalam tubuh kita yang pankreas kita itu tidak mampu ya untuk mengolahnya menjadi energi. Akhirnya karena tidak mampu, kemudian glukosa itu menyebar berada di tendon-tendon sini. Nah, di tendon-tendon. Pada saat puasa, kenapa kita tidak kuat gitu ya? Karena cadangannya glukosa itu kemudian pada turun istilahnya yang ada di tendon itu. Cuman kalau itu berlebihan dalam jangka yang panjang, akhirnya pankreasnya rusak. Muncullah yang namanya sakit gula. Kan gitu ya. DM kan begitu. Itu sebabnya. Maka kenapa orang yang DM itu harus diet ya, diet apa begitu. Ya, sebenarnya seperti itu. Cuman manusia itu brainnya, mindsetnya kalau manis ya gula. Padahal sumber manis bukan gula. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minum teh manis, yang Bapak Ibu cari itu gulanya atau manisnya? Manisnya. Padahal sumber manis bukan hanya gula. Coba Bapak Ibu tehnya pakai kurma, nah, kan itu ya. Apalagi sumber manis lagi, ya. Pakai kurma misalkan. Cuman karena kita sudah kebiasaan gula pasir, manisnya sumbernya madu, ya, yang itu alami, atau kurma yang alami kok rasanya enggak enak. Apalagi kalau biasa naskitel, panas, legi, kempel, wah sudah. Jogja banget gitu ya. Nah, kalau sesungguhnya itu tidak baik bagi tubuh kita, betapapun itu halal, maka kita harus mengurangi atau kita harus bisa meninggalkan. Mestinya kan gitu. Itu yang harus dibangun mindsetnya, begitu ya. Kata-kata halalan thayyibah, halal tapi belum tentu baik bagi organ tubuh kita. Ini waktunya sudah isya ya. Ini belum tuntas yang hadis ke-10 ini. Kalau kita baca syarahnya Utsaimin itu ada 10 pelajaran begitu ya. Tapi tidak apa-apa karena kajian kita memang maghrib sampai dengan isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Di pertemuan yang akan datang mungkin bisa disampaikan kepada pengisi tetapnya bahwa hadis kita sampai hadis yang ke-10 dan belum selesai. Bisa jadi penjelasannya agak berbeda. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini kajian kita. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.